Hai, selamat datang di Ata Channel. Kali ini kita akan belajar teks persuasi. Nah, apa sih teks persuasi itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama Ibu. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang teks ulasan. Masih ingat kan? Nah, kalau sekarang kita akan membahas tentang teks persuasi. Nah, untuk KD dan tujuan pembelajarannya silakan dilihat ya. Oke, tadi KD dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk sekarang materinya apa aja sih yang mau Ibu sampaikan? Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian teks persuasi. Yang kedua, tentang tujuan teks persuasi. Yang ketiga, tentang ciri-ciri teks persuasi. Dan nanti yang terakhir, Ibu akan menyajikan contoh dari teks persuasi itu seperti apa. Oke, disimak baik-baik ya video dari Ibu. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian teks persuasi. Nah, untuk pengertian teks persuasi ini kalian pasti sudah pernah dengar ya, untuk kata persuasi itu seperti apa sih gitu kan. Nah, untuk pengertiannya Ibu jelaskan. Teks persuasi merupakan bacaan yang terdiri atas kumpulan paragraf berisi bujukan atau ajakan untuk pembacanya. Nah, jadi namanya teks persuasi berarti isinya bujukan atau ajakan ya untuk pembacanya. Atau bisa juga berisi saran, himbauan, dan lain sebagainya. Nah, untuk saran ini contohnya seperti apa sih? Saran itu biasanya terdapat kata sebaiknya, seharusnya, seperti itu termasuk dalam jenis yang saran. Kemudian kalau untuk ajakan ini biasanya menggunakan kata ayo, mari. Nah, kalau untuk himbauan contohnya ya jagalah, kemudian Anda lakukanlah, seperti itu. Nah, yang kedua ada tujuan teks persuasi. Tujuannya apa sih sebenarnya seseorang membuat teks persuasi itu? Penulis membuat teks persuasi tujuannya adalah untuk meyakinkan pembaca agar terpengaruh terhadap bacaannya. Jadi kita bisa nih memiliki pemikiran yang sama gitu. Nah, harapannya apa? Ya, harapannya pembaca akan mengikuti dan melakukan apa yang sudah dituliskan oleh penulis di dalam teks persuasi tersebut. Baik, kita sekarang masuk ke dalam ciri-ciri teks persuasi. Yang pertama, adanya bujukan, pengaruh, atau himbauan kepada masyarakat. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, paragrafnya disusun oleh kalimat yang menyertakan alasan yang kuat disertai data dan fakta. Jadi ini biasanya berisi argumen yang kuat tentang apa yang dijelaskan dalam teks, kemudian disertai data dan fakta. Iya, karena tadi tujuannya jelas untuk meyakinkan, jadi harus terdapat data dan fakta yang valid. Kemudian yang ketiga, isi paragraf digunakan untuk meyakinkan pembacanya atau mempercayai yang ditulis oleh penulis. Nah, yang keempat, banyak menggunakan kata-kata ajakan seperti mari, ayo, lakukanlah. Nah, ciri-cirinya sih biasanya untuk katanya ya terdapat kata lah seperti itu ya. Nah, yang kelima, menghindari konflik agar kepercayaan pembaca tidak hilang. Nah, itu tadi 5 ciri-ciri teks persuasi. Harus diingat-ingat ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh teks persuasi. Nah, contoh teks persuasi ini judulnya marilah saling tolong menolong. Nah, di sini kita bisa lihat ya untuk contohnya.
mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, itu tadi materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video dari Ibu ya, agar channel Ibu bisa berkembang dan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.